Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Nah, oke, dan sesuai dengan judul, di video kali ini aku membahas tentang Lex Luthor. Gitu. Ini salah satu villain yang cukup terkenal ketika dilawan Superman gitu ya. Dan simpel kenapa aku membahas ini karena sebenarnya aku dari nonton Superman dan ketika nonton filmnya aku udah kepikiran topik ini nih. Aku kagum dengan motivasi dari Lex Luthor di dalam film ini dan sebenarnya dalam kehidupan dia sehari-hari pun ketika dia melawan Superman, yes, di komik sudah kita bisa pahamin gitu motivasinya itu apa, yaitu iri hati sebenarnya. Dan walaupun bisa dibilang apa ya, Superman filmnya itu aku tonton cukup lama ya, pertengahan tahun kemarin dan baru rekamnya sekarang di Desember. Tapi nggak masalah, ini masih relevan karena masih film di 2025 dan menurutku salah satu film yang cukup bagus gitu. Sebagai seorang fanboy Green Lantern, sebagai seorang fanboy DC juga, menurutku itu salah satu film superhero terbaik di tahun ini gitu ya. It's the best lah. Seperti yang kita tahu, Lex Luthor merupakan musuh bebuyutan Superman dari lama dan apa ya, kita semua tahu gitu, Lex Luthor punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Kalau mungkin ada yang teman-teman yang kurang tahu juga, aku bakal jelasin gitu. Lex Luthor lahir dengan kecerdasan yang luar biasa. Bisa dibilang kayak Batman, bisa dibilang kayak Iron Man kalau di Marvel gitu. Tapi bedanya Lex Luthor ini villain gitu. Tapi dengan kecerdasan yang dia punya dan kemunculannya Superman, Lex Luthor ini akhirnya kayak nggak dianggap, kayak semacam remahan roti gitu. Dan motivasi untuk ketika di film ini ya, ketika dia mau menghancurkan Superman, eh dia tuh kayak nge-framing Superman gitu. Padahal kita tahu gitu Superman nggak ngelakuin apa-apa, dia mau membantu orang-orang, tapi Lex Luthor ya dengan kecerdasannya itu, dengan iri hati, rasa dengki juga yang dia punya, dia mau dia mau merubah face Superman ini menjadi sesuatu hal yang buruk untuk bumi. Sehingga akhirnya dia punya surat tugas secara resmi dari pemerintah untuk menghancurkan Superman, untuk memusnahkan Superman. Nah, walaupun kita juga tahu di filmnya dia juga punya dimensional pocket di mana di dalamnya dia juga ngurung banyak sekali karakter orang-orang yang dia manfaatkan juga. Ini itu bukan suatu hal yang bagus juga gitu. Tapi ya karena Lex Luthor sendiri punya iri hati yang luar biasa yang ditunjukkan, salah satu scenes yang luar biasa itu ketika Superman dihancurkan di scenes battle terakhir dan ditunjukkan ekspresi dari Lex Luthor yang senang, tangisan rasa puas yang didapatkan ketika dia hampir berhasil menghancurkan Superman. Itu menunjukkan rasa dendam yang sangat luar biasa yang dia punya di dalam diri yang akhirnya bisa terluapkan di situ dan akhirnya bisa lega. Dan ekspresi itu diperankan oleh Nicholas Hoult gitu. Lex Luthor yang diperankan itu oleh Nicholas Hoult sangat-sangat luar biasa banget. Dia bisa menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa, rasa iri hati, kemarahan dengan kepuasan di waktu yang bersamaan. Salah satu acting yang sangat-sangat luar biasa banget, bagus banget. Dan itu menurutku kenapa juga menjadi salah satu film superhero yang cukup bagus. Dimana juga ada orang-orang sekitarku yang ngomong banyak dramanya. I don't give a fuck, man. Lo mau mengharapkan sebuah film yang cuma tengkar-tengkar doang, ya you go to MCU gitu. Tapi ya sebuah film juga perlu arti, sebuah makna, sebuah cerita gitu kan. Kalau cuma action doang ya bisa bilang ada orang yang nonton film cuma untuk cari CGI-nya dan segala macam dan itu bisa dipahami. Tapi di sini kan ini balance gitu. Ada pertengkaran ketika Superman ketika dia cepat dia menyelamatkan dan sebagainya macam, oke lah gitu kan. Tapi di sini batasan aku mau buat batasan dulu untuk bahas Lex Luthor ya. Dan iri hati yang dimiliki Lex Luthor gitu. Kita bahas dosa iri hati dulu ya. Ini kan dosa yang sebenarnya kita nggak bisa lihat gitu dari seseorang. Dia bisa tetap senyum, dia bisa tetap ya udah gitu, bisa diputer gitu. Tapi iri hati salah satu dosa yang nggak akan bisa dideteksi oleh orang lain. Kebohongan itu kenapa bisa dideteksi? Kenapa? Let's say kalian bohong untuk mengatakan sesuatu, aku di ini sama temen atau aku lagi ngapain. Suatu saat itu bisa aja terbongkar, teman-teman. Ketika paling gampang itu korupsi itu kan salah satu contoh berbohong ya, dan pada akhirnya secara data juga bisa ketahuan ya gitu. Dan iri hati Lex Luthor ini juga dipengaruhi karena rasa atau keinginan kebutuhan Lex Luthor untuk dihargain sebenarnya. Dan sebenarnya tanpa kita sadarin, kita sebagai manusia gitu, sama seperti siapa orang, sebenarnya sebagai manusia kita juga butuh yang namanya dihargai. Perhatian itu juga gitu ya. Kita juga butuh perhatian, kita juga butuh yang namanya dihargai oleh orang lain.
sebagai manusia. Dan perhatian ataupun rasa dihargai setiap orang itu berbeda gitu. Misalkan aku dihargain oleh orang cukup dengan tidak melanggar batasan. Aku punya batasan ketika aku diam, ketika aku tidak mengajak ngomong, dan ketika orang ngajak ngomong aku balasnya rada gak enak karena aku capek, please jangan ajak aku ngomong lagi. Tapi karena susah juga untuk menyampaikan itu ke orang gitu. Tapi setidaknya setiap orang punya batasan-batasan. Ada yang ketika diserang dengan dark jokes, ada yang tidak tersinggung, tapi ketika ada yang dikasih dark jokes dia tersinggung gitu. Itu batasan setiap orang gitu. Dan itu ketika kita juga memahami batasan-batasan setiap orang, kita juga akhirnya bisa paham bahwa setiap orang tuh sebenarnya butuh dihargai juga gitu. Dan dengan dosa ini ya udah tau lah itu nggak bisa dilihat, dan orang-orang lain pun nggak tahu kan motivasi dia. Mungkin cuman ingin menghancurkan Superman, dia pingin aku pengen menyelamatkan bumi karena Superman ini ada potensi untuk menghancurkan bumi. It's true, tapi dimana kita bisa tahu juga Superman tidak punya niatan seperti itu. Dia selalu menyelamatkan, dia selalu membantu dan segala macamnya. Dan jadinya ya udah dia nge-framing orang, padahal di dalam itu ada rasa iri hati karena ketika dia cerdas, ketika dulu dia punya kekuasaan, punya kekayaan, orang tuh memperhatikan dia sekali. Tapi ketika Superman hadir, perhatian orang ke Lex Luthor akhirnya hilang dan semua berpaling ke Superman. Dan itu kehilangan kekosongan yang dimiliki oleh Lex, itulah yang menjadikan dia makanya iri hati yang luar biasa. Kenapa bukan aku? Aku udah punya segalanya. Aku melakukan ini semua dengan usahaku, kecerdasanku, aku belajar, let's say. Dia bangun usaha juga, Luthor Corp atau Lex Corp. Dia bangun itu dengan usaha dia sendiri. Tapi ketika Superman datang hanya dengan kekuatan yang sudah didapatkan dengan lahir, dia merasa itu tidak adil. Perhatian itu juga seharusnya tidak dikasih ke Superman. Yang akhirnya itu, iri hati yang dimiliki Lex semakin besar, semakin jengkel. Dan ada kemungkinan juga sebenarnya, aku nggak baca komiknya, aku tidak tahu bagaimana pengembangan karakter Lex Luthor ketika dia kecil hingga sekarang. Tapi ada kemungkinan ketika dia kecil, dia tidak mendapatkan, Lex Luthor tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua ataupun orang-orang sekitarnya. Mungkin aja pas kecil dia memang orang yang kaya, tapi orang tuanya keduanya dia menghabiskan waktu sendiri. Itu banyak kejadian di dunia nyata juga, seorang anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Walaupun orang tua yang punya banyak sekali duit, yang akhirnya papanya fokus kerja, mamanya fokus bersosialita dengan teman-temannya. Ini kenapa aku bisa bilang gini, karena ada video survei yang cukup menarik. Apakah neninya, pembantu atau ART yang menjaga anak itu dengan orang tua atau mamanya bisa paham apa yang disukain oleh anak itu? Ada videonya dan dites, dan hampir semua jawaban dari orang tuanya itu salah, dan yang benar malah pembantunya. Ini sebenarnya itu menunjukkan kemirisan yang luar biasa juga dari orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dan tidak punya kedekatan. Anak tidak merasakan kehadiran seorang ibu ataupun seorang ayah dalam hidupnya. Dan ini bisa juga terjadi di Lex Luthor. Dia tidak mendapatkan itu dan akhirnya ada kekosongan dalam dirinya, dalam diri Lex gitu ya. Kemudian pada saat kekosongan ini didapat ketika dia kecil hingga dia dewasa, dan ketika dia dewasa dia membangun kerajaannya dengan bisnisnya, dengan kecerdasannya, perhatian itu dia dapatkan. Dan kekosongan yang dia punya itu terisi dengan perhatian, admire dari orang-orang. Tapi Superman datang, semua itu berpindah ke Superman, dan Lex kembali muncul. Kekosongan itu kembali muncul ke Lex Luthor, dan itu yang membuat dia menjadi marah, iri hati. Dan satu hal yang aku bisa bilang adalah sebagai orang tua, untuk teman-teman yang mungkin nonton ataupun suatu saat punya mimpi untuk jadi orang tua, jangan sampai uang, fame, kekayaan dan segala macam lebih kalian pilih dibandingkan untuk anak kalian. Kalian bilang, aku kerja untuk anakku kok. Anak itu nggak pernah ngeliat seberapa banyak uang yang orang tua mereka punya. Mereka lebih melihat perhatian itu. Tapi ketika mereka tidak melihat itu, akhirnya mereka ya udah apa yang ada yaitu duit orang tuanya yang mereka pakai. Mereka tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi untuk teman-teman juga. Dan mungkin teman-teman merasakan hal ini, kekosongan dalam diri hanya karena kurang perhatian, kurang dihargain. Teman-teman tenang. Kita semua sama berharga di mata Tuhan. Dalam kekristenan, dalam agamaku, kita udah saya sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus percaya bahwa saya sudah diselamatkan dengan kematian Yesus. That's what I believe. Dan saya tahu saya dihargain oleh Tuhan.
Tapi tetap sebagai manusia juga nggak bisa dipungkiri perhatian dari orang-orang sekitar juga kita butuhkan. Jadi teman-teman ketika merasakan hal-hal seperti itu, bisa coba untuk mungkin bergabung ke komunitas-komunitas. Untuk teman-teman juga yang Kristen, bisa join untuk komunitas. Dan ketika tidak nyaman dengan gereja yang teman-teman tempati sekarang, tidak ada larangan untuk berpindah ke gereja yang lain untuk mencari komunitas yang lebih membangun teman-teman. Karena setiap gereja aku percaya itu membangun, tapi juga setiap gereja punya budaya masing-masing yang belum tentu cocok untuk orang-orang. Dan untuk teman-teman yang non-Kristen bisa mencari komunitas. Ada banyak sekali komunitas, ada banyak sekali pertemanan yang bisa teman-teman cari. Jangan juga mendorong diri untuk mengikuti pertemanan lain gitu, merubah diri sampai bela-belain untuk ikut kayak gitu. So itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Dan untuk teman-teman, aku cuma bisa bilang semangat, jangan sampai juga jadi kayak Lex Luthor mengejar semua hal itu hanya untuk menghancurkan orang lain dan kalian yang menjadi spotlight. It's not about us. Itu nggak, hidup itu nggak selalu tentang aku, tapi tentang kita, tentang gimana cara kita membawa dampak yang positif untuk di komunitas kita hidup. Dan sekian. Dan satu hal yang aku bisa bilang itu pengembangan karakter yang dilakukan oleh penulis ya. Sebenarnya hampir semua komik ya, terutama DC dan Marvel juga itu luar biasa gitu. Karena pengembangan karakter ini harus ada momen yang dialami oleh karakter itu kemudian bisa dikembangkan, dan gak hanya langsung ngasih karakter sebuah sifat sebenarnya. Jadi makanya juga dalam film kan perlu ada namanya babak satu untuk pengenalan, harus ada pembangunan karakter agar penonton tuh bisa paham, oh ini dia kenapa melakukan ini ketika dia di babak 2 film itu. Karena di babak satu dijelasin motivasi dia, karakter dia, sifat dia itu apa, dendam mungkin yang dia punya, motivasi ataupun keinginan yang ingin dia capai ketika dia kecil, itu bisa menjadi motivasi untuk di babak 2 dan resolusinya di babak yang ketiga. Itu simple sequence of film, tapi dalam dunia kehidupan sehari-hari kita juga mirip gitu ya, 3 sequence, tapi sequence kita kehidupan tuh berulang. Habis sequence 3 kita balik ke sequence 1 untuk mengulang motivasi, bisa mendapatkan motivasi yang baru juga bisa. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu juga teman-teman untuk bisa mengenali seorang Lex Luthor, bagaimana itu berpengaruh dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil juga untuk kehidupan kita sehari-hari, dengan rasa iri hati yang dia punya, dengan kebutuhan dia untuk dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Untuk teman-teman juga, ketika tahu ada orang yang membutuhkan perhatian kita, jangan berpaling dari mereka. Sekian, terima kasih.